Oh ya, selamat malam teman-teman, selamat bertemu. Nah, eh, teman-teman yang baru pertama kali ikut, kami dari Seknas BPAN mau berterima kasih karena sudah mau berani sekali juga dan sangat kami sangat senang teman-teman akhirnya bisa mendaftar relawan karena kami sebelumnya belum pernah rapat yang sama teman-teman yang lain. Biasanya kami doang. Ada Mas Dio tuh Seknas atau Depan sama Seknas, tapi kali ini beda karena ada teman-teman relawan. Jadi kami sangat mengapresiasi teman-teman yang kemudian menyempatkan waktu malam ini meskipun memang sudah malam. Saya tahu di Indonesia Tengah sudah mau jam 8, di Indonesia Timur sudah mau jam 9. Tapi kita memulai hari ini sekaligus juga memperkenalkan kepada teman-teman semua mengenai apa yang akan kita lakukan. Tapi sebelum itu, kita akan memulai suatu lingkaran perkenalan. Jadi teman-teman silakan memperkenalkan nama, asal, kemudian makanan favorit. Jadi nama, asal, makanan favorit. Buat teman-teman yang nggak bisa buka audionya dulu, bisa lewat chat. Nah, sekarang kita mau mulai perkenalannya dari Rama. Nanti Rama lempar ke teman yang lain dan begitu seterusnya. Oke? Silakan. Ya, terima kasih Ketua. Terima kasih Kak Selim. Jadi, selamat malam teman-teman. Perkenalkan nama saya Rama. Asal saya dari Kabupaten Mamasa, tepatnya di komunitas adat Tanduk Kalua, dan saya sekarang lagi ada di situ, Sulawesi Barat. Kebetulan sekarang ini dipercayakan untuk membantu Ketua Umum di Sekretariat Nasional sebagai divisi organisasi. Terus makanan favorit saya itu semua makanan yang bisa dimakan. Ya, terima kasih. Saya lempar ke Kak Novi yang lagi nyalain kamera. Terima kasih. Oke, makasih Kak Rama. Makasih Kak Cirlin untuk kesempatannya. Perkenalkan semuanya, nama aku Novianti, biasa dipanggil Novi. Aku dari Provinsi Bengkulu, tepatnya di Kabupaten Rejang Lebong. Kebetulan saya sebagai anggota biasa di BPAN Bengkulu, tapi biasa-biasa saja, tapi ingin menjadi orang yang luar biasa. Kalau ditanya makanan favorit, semua makanan saya suka. Yang halal tapi. Itu saja sih. Lanjut untuk selanjutnya deh, Kak, Kak Nala. Kak Nala ini aku kah? Kayaknya. Iya. Sih Ya. Panedio. Ya. Baik, perkenalkan nama saya Feni Nala Arnisa, bisa dipanggil Feni, Dio, Nala, terserah pokoknya yang ada di nama panjangku itu. Lalu saya sekarang menjadi apa ya? Kalau di statuta yang tertulis, kok di statuta? Ya, di statuta tertulisnya itu koordinator, tapi di SK tertulis ketua Depan. Jadi saya dari region Jawa, tepatnya di Osing. Makanan favorit saya sebetulnya hampir sama kayak Novi sama Rama tadi, semua makanan. Tapi saya lebih spesifik yang ada mie-nya. Lalu aku lempar ke Altrio, bisa nggak ini? Aku lempar ke Altrio. Kalau Altrio masih belum bisa. Iya, sudah bisa. Oh, bisa. Oke. Silakan Altrio. Oke. Iya, terima kasih kesempatannya, Kak. Selamat malam, izin perkenalkan nama saya Altrio. Saya berasal dari Mamasa juga, sama dengan Kakak Rama. Saya di komunitas adat Sesena Padang. Kemudian domisili sekarang di Makassar. Kalau makanan favoritnya sebenarnya tidak ada yang favorit, semua pas di lidah saja. Tidak ada yang sisa. Terima kasih. Lempar ke siapa? Siapa? Siapa yang belum? Ada Ebi, Merina, Hilmi, Anis. Boleh, Kakak Hilmi. Oh iya.
Ya, Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Selamat Perkenalkan, Malam. saya Hilmi dari Lombok, tepatnya sih di Lombok Timur. Kebetulan di BPA itu sebagai depan terpilih di region Bali Nusraya. Untuk makanan favorit, ya sebenarnya semua makanan itu masuk di lidah saya, tapi lebih spesifik, lebih suka makanan pedas gurih. Terus selanjutnya nih yang belum, Kak Anis, lempar ke Kak Anisnya. Nama aku Anis, asalku dari Depok. Aku di Seknas jadi keuangan. Nah, makanan favorit aku itu banyak, yang penting pedas. Dah. Aku lempar ke Selin. Ya, terima kasih Anis. Nama saya Miserin Salata, dipanggil Selin. Asalnya dari Mingkendek. Saya lagi di sini. Mingkendek itu komunitas adat yang ada di Kabupaten Tanah Toraja. Makanan kesukaanku ayam kremes, ayam geprek, pokoknya semua ayam-ayaman yang dibikin gurih. Dan ya itu ayam sih. Meskipun suka yang tidak halal juga, tapi lebih suka ayam-ayaman karena lebih sering bisa ditemui di mana-mana. Terus aku lempar ke Samuel. Silakan Kak Samuel. Halo, selamat malam. Terima kasih, Kak. Ya, perkenalkan nama saya Samuel Montgomery, asal dari komunitas Maya, tepatnya di Kabupaten Jambi. Untuk tinggal sekarang di Sorong, Bantuan di BPAN, kawan-kawan, teman, kalau di Okada, tapi juga terdapat banyak di BPAN. Untuk makanan favorit, aku papeda. Papeda, enak juga itu. Kak Sam kayaknya suaranya agak putus-putus, nanti coba dicek lagi ya. Halo, suaranya kedengaran? Iya, iya kedengeran. Yang sekarang udah bagus. Siapa yang dipilih? Masih ada Merina sama Ebi yang belum. Ebi aja. Ebi, silakan Bi. Cek, dapat dengar? Bisa. Yo, perkenalkan saya Ebi dari Minahasa. Begitu toh. Makanan favorit non halal, kepala babi goreng madu. Dap. Diserahkan ke yang belum. Merina, silakan. Silakan Merina. Udah lapar. Oke, terima kasih Kak untuk Kak Selin dan semuanya teman-teman. Mohon maaf ya Kak untuk on off kamera karena berhubung jaringan Kak. Sini lagi hujan. Oke, perkenalkan nama saya Merina Margareta Panjaitan, asal Bekasi tapi lagi merantau di Manokwari. Saya juga mahasiswa ya semester akhir lah. Suku Batak. Sebenarnya saya ikut BPAN ini, relawan BPAN ini dari rekomendasi teman sih. Teman share dari pamfletnya ya, dari Instagram. Sehingga ya coba-cobalah daftar. Mana tahu bisa menambah pengalaman dan ya relasi kan. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Wow, ternyata semua banyak yang suka makanan macam-macam. Ada yang spesifik makanannya kayak Ebi. Tidak tahu kalau Ebi suka makan itu. Padahal kita ke tempatnya Ebi kemarin. Kenapa kok tidak bikin kita coba itu kemarin, Bi? Terus Hilmi juga lagi sakit. Semoga cepat sembuh. Hilmi kelihatan banget dari wajahnya. Pucat. Ya kemarin soalnya habis kegiatan di Gunung Jaya itu udah mulai agak-agak kurang fit sih. Iya, dan sekarang juga cuaca kayaknya lagi
kurang bagus ya di mana-mana. Gempa di Maluku, terus gempa di Sulawesi Utara, di NTT juga kayaknya aku dengar ada gempa. Pokoknya di Nusa Tenggara sana ya Iya, banyak. di Lombok juga ini bentar-bentar hujan, bentar-bentar panas, hujan panas kayak gitu cuaca, Mbak. Jadi aduh, sistem imun jadi melemah ini. Iya. Terus di ini juga apa di beberapa daerah itu titik ada badai sama angin kencang. Jadi kayak suhunya kalau siang panas terus malamnya kurang. Nah ini, aduh, Ebi lagi kasih lihat hujan deras. Iya, badai di sana. Dan ada beberapa tempat itu yang mati lampu. Satu kota tuh mati lampu. Jadi teman-teman stay safe, kemana-mana dikurang-kurangin dulu mungkin perjalanan-perjalanan yang kurang baik untuk teman-teman, misalnya kayak cuaca hujan. Ini juga mau pergi RPB sebenarnya agak-agak takut karena kan teman-teman itu di udara juga kan aku sering dengar dari teman-teman tuh banyak yang pulang kerja ke Jakarta cuaca buruk dan saya itu kan takut terbang sebenarnya, jadi agak-agak nggak enak juga perasaannya kalau mau terbang ke Jakarta, tapi ya harus berangkat karena RPB kan wajib. Nah, teman-teman jaga kesehatan semuanya. Terima kasih untuk perkenalannya hari ini. Semoga bisa tambah akrab ke depan dan harapannya untuk ke depan teman-teman yang lain yang belum bisa join bisa join. Nah, mungkin aku mau share beberapa hasil rapat pertama yang di mana teman-teman relawan itu belum ikut. Nah, kebetulan kan teman-teman relawan ini dibagi menjadi 4 kategori kan. Nanti ada relawan acara, relawan kepesertaan, relawan local host Zoom yang akan mengelola Zoom. Kemudian nanti ada yang mengelola media digital. Media digital itu yang akan membuat desain, pamflet, membuat pengumuman-pengumuman yang berkaitan dengan HUT, publikasi-publikasi, dan juga menulis-menulis berita-berita terkait dengan persiapan HUT, ataupun mungkin ada kabar-kabar dari pengurus lain BPAN yang juga melaksanakan. Karena saya dengar ada beberapa nih teman-teman pengurus BPAN yang ada di komunitas-komunitas yang ternyata mau melaksanakan HUT itu juga versi mereka dari komunitas-komunitas masing-masing, dan itu juga akan kita masukkan ke dalam salah satu rangkaian HUT kita. Nah, untuk teman-teman, saya izin share screen. Sebelum kita pembagian tugas untuk teman-teman relawan, karena belum kita fixkan nih ya siapa yang akan menjadi apa. Ini adalah timeline yang harusnya kita ikuti bersama. Tapi karena ini juga masih dalam proses, maka yang ada tanda selesainya ini berarti sudah selesai, di mana itu adalah berkaitan dengan perekrutan teman-teman. Nah, kemudian ini juga delay, jadi ada beberapa nih teman-teman yang harus kita lakukan. Seperti kemarin di rapat pertama, kita sepakat bahwa akan ada satu rangkaian HUT secara virtual yang kita akan laksanakan durasinya kurang lebih 2-3 jam. 2-3 jam ini kita ngapain? Kita akan rencananya melaksanakan bedah buku dan juga pemutaran-pemutaran video. Jadi videonya kan ada beberapa macam, baik itu video ucapan, video testimoni gerakan pulang kampung, ataupun video pesan dan kesan teman-teman atau harapan-harapan untuk BPAN ke depannya di usia 11 tahun. Nah, mungkin untuk teman-teman yang baru pertama kali ikut, kita mau perkenalan sedikit dulu bahwa BPAN itu didirikan di 29 Januari 2012. Jadi historinya atau sejarahnya adalah BPAN ini lahir dari semangat teman-teman muda adat, generasi muda adat yang pada saat itu masih tergabung di AMAN. Kan waktu itu belum ada sayap khusus untuk pemuda. Waktu itu baru dibuatkan direktorat khusus untuk pemuda adat. Tapi akhirnya kemudian di dalam organisasi AMAN itu sendiri, mereka sadar bahwa harus ada memang badan tersendiri yang mengurus untuk kebutuhan-kebutuhan pemuda dan bagaimana kemudian organisasi sayap ini akan mendukung cita-cita AMAN. Maka dibentuklah BPAN Barisan Pemuda Adat Nusantara di Curug Nangka Bogor tanggal 29 Januari 2012. Makanya usianya tahun ini 11 tahun. Masih balita lah. Bukan balita, masih menuju sudah menuju remaja sebenarnya, dari anak-anak menuju remaja. Di usia 11 tahun ini
kita harus berkaca lagi, BPAN sudah mencapai apa sejauh ini, gerakan pulang kampung yang selama ini kita galakkan, apakah kemudian ada sesuatu yang baru dari gerakan pulang kampung ini yang kita mau perkenalkan di ulang tahun BPAN. Nah, untuk teman-teman yang baru juga kita mau kasih tahu bahwa BPAN ini sekarang berada di 93, koreksi saya kalau salah, Rama yang paling tahu, 92 atau 93 wilayah kepengurusan di seluruh Nusantara. Jadi ada namanya pengurus wilayah, pengurus daerah, dan pengurus kampung. Nah, oke. Thank you, Rama. 93 sekarang. Jadi pengurus wilayah itu biasanya levelnya kalau dipakai administratif tuh bilangnya provinsi. Tapi sebenarnya nggak provinsi juga, karena misalnya kayak pengurus wilayah Sulawesi Selatan itu kemudian mencakup Sulawesi Selatan dan Barat misalnya. Jadi ada beberapa yang kemudian kasus-kasusnya itu khusus. Jadi tidak mirip dengan sistem wilayah administrasi negara. Kemudian ada pengurus daerah. Pengurus daerah itu mirip dengan kabupaten kota. Tapi ada juga pengurus daerah yang kemudian bisa saja meliputi 2 kabupaten atau bahkan hanya meliputi beberapa desa, gitu kan, meliputi beberapa kecamatan. Kayak di Toraja misalnya, itu pengurus daerahnya meliputi 2 kabupaten, 32 wilayah adat. Terus pengurus kampung. Pengurus kampung ini ya levelnya di komunitas adat atau kampung atau desa. Jadi itu tergantung dari kebutuhan teman-teman. Ketika teman-teman yang misalnya belum ada BPAN nih di kampungnya atau di wilayah di mana mereka berada mau bentuk pengurus kampung misalnya, karena ada inisiatif, maka teman-teman boleh langsung memberitahu inisiatif itu kepada kami di Seknas. Ada Rama, ada Ebi, ada Anis atau saya. Tapi biasanya lebih banyak komunikasinya ke Rama, karena teman-teman akan melalui suatu proses orientasi, mengenal BPAN itu apa, dan juga mekanisme-mekanisme yang harus diikuti pada saat pembentukan. Nah, kita bersyukur di tahun 2022 itu ada beberapa penambahan wilayah pengorganisasian, baik di tingkat pengurus wilayah, pengurus daerah, dan juga pengurus kampung. Dan baru-baru ini di pengurus kampung Bungo Tanjung di Jambi. Nah, buat teman-teman juga yang kemudian akan ada rencana untuk pembentukan BPAN itu boleh sekali. Nah, selain itu, BPAN ini beranggotakan pemuda adat berusia 15-30 tahun. Jadi ada perubahan nih dari Jamnas sebelumnya ke Jamnas yang kita laksanakan 2022 kemarin. BPAN sekarang usianya sampai 30 tahun. Jadi apa yang akan terjadi untuk kakak-kakak yang di atas umur 30 tahun? Bukan berarti mereka nggak bisa ikut kegiatan BPAN. Mereka masih bisa berpartisipasi, tetapi pengambilan keputusan menjadi pengurus ataupun keputusan strategis itu memang diperuntukkan untuk anggota 15-30 tahun. Karena di dalam ART kita yang baru ditetapkan di Rakernas BPAN tahun kemarin, kita sekarang menyebut anggota itu yang umur 15-30, sedangkan yang di atas 30 tahun itu kita sebut sebagai purna BPAN. Jadi supaya tetap ada keterikatan dan juga ada hubungan yang masih saling terikat, pertukaran pengetahuan itu masih terjalin dengan penyebutan purna BPAN. Nah, mungkin itu perkenalan singkat dari saya tentang BPAN itu apa. Kalau teman-teman masih butuh untuk tahu BPAN itu apa dan apa aja yang mereka lakukan, teman-teman bisa visit websitenya BPAN, bpan.aman.or.id. Nah, baik, kalau gitu kita langsung ke rencana HUT BPAN. Nah, untuk rencana HUT BPAN itu, kemarin sih kita sudah sampai ke tahap di mana kita mau bedah buku. Ya kan? Sebenarnya kemarin itu lumayan intens, tapi kita belum memfikskan satu judul buku yang akan kita bedah. Dan juga ketika kita membedah buku, itu cukup harus mengenali siapa-siapa kemudian yang harus menjadi penanggap. Nah, kemarin ada usulan, waktu itu ada Kak Kori yang ikut rapat, tapi ini usulannya dari Mas Dio. Judul bukunya itu Dayak Mardaheka. Nah, tapi boleh juga teman-teman yang lain mengusulkan judul buku yang lain yang kira-kira kita bisa bedah pada saat ulang tahun BPAN. Nah, jangan lupa juga bahwa kita harus menentukan tema, karena tema dari HUT BPAN ini belum fix, baru ide saja pada saat rapat pertama.
Nah, mungkin saya bagikan catatan rapat yang kemarin ya. Jadi catatan rapat yang kemarin itu adalah pastinya kita akan meminta video-video ucapan, dan video-video ucapan ini akan banyak sekali kita minta dari teman-teman anggota. Nanti kita akan list di sini siapa-siapa yang, karena meminta video itu tidak bisa dadakan, pastinya harus jauh-jauh hari, karena orang kan membutuhkan apa? Mereka membutuhkan kira-kira mau pakai apa, dan lokasinya di mana, dan apakah kualitasnya sudah oke. Karena pasti kan kalau misalnya ada kucing lewat atau mobil lewat, mereka harus ulang. Jadi kita memang harus jauh-jauh hari menyampaikan kepada mereka mengenai permintaan video itu. Nah, ini nanti teman-teman yang akan menghandle adalah teman-teman acara dan teman-teman digital media. Nah, terus kita akan meminta video ucapan juga dari partner-partner kita selama ini. Misalnya dari PPMAN, Perempuan Aman, dan organisasi-organisasi sipil lain, dan juga Cipayung kalau misalnya dibutuhkan. Tapi saya belum pasti kalau yang Cipayung ya teman-teman, karena saya harus butuh banyak pandangan dari kawan-kawan. Terus video ucapan dari internasional juga. Nah, buat teman-teman yang punya dan ingin mengasah skill bahasa Inggrisnya, saya sangat memotivasi teman-teman untuk bisa menghandle soal ini nanti. Nanti kontaknya saya bisa kasih semuanya, dan teman-teman bisa berkontak langsung dengan mereka supaya teman-teman juga bisa mengenal siapa-siapa saja mitra kita yang ada di internasional. Kalau bisa jangan saya lagi, kalau bisa teman-teman lain lagi, karena pasti mereka juga senang nih kalau bisa kenal teman-teman lain dari BPAN selain saya, gitu. Terus kita juga akan membuat video testimoni, entah itu gerakan pulang kampung atau sekolah adat. Jadi saya lihat kemarin kayaknya Lontong Baan habis deklarasi sekolah adat. Di Honitetu Maluku juga habis deklarasi sekolah adat. Mungkin kita juga bisa ambil dari situ kesan dan pesan mereka. Ini bisa sih. Kita sudah list, nanti teman-teman boleh menambahi. Kemarin setelah rapat pertama saya minta teman-teman untuk nambahin, tapi belum ada ya tambahan catatan yang saya lihat. Nah, untuk sejauh ini kita akan fokus ke tema dulu. Nah, kira-kira dari teman-teman ada enggak ide dari teman-teman mengenai tema? Kalau kemarin sih di rapat pertama kita sempat brainstorm dan kita dapat idenya adalah kehadiran pemuda adat membuka ruang literasi pengetahuan tradisional. Nah, kira-kira teman-teman tema ini apakah terlalu umum, terlalu khusus, atau kurang merepresentasikan kondisi pemuda adat, atau mungkin teman-teman punya ide lain yang berbeda dari ini? Silakan. Silakan ya teman-teman, ini interaktif aja, nggak formal-formal amat kok. Jadi kalau mau ngomong atau apapun itu boleh. Yuk. Gimana soal tema? Karena tema ini nanti yang akan berhubungan dengan buku apa yang akan kita bedah. Mungkin menambahkan kalau ada kawan-kawan yang punya rekomendasi buku, khususnya buku yang ditulis oleh kawan-kawan yang ada di WP, sangat dipersilahkan. Lebih bagus kan kalau yang memberikan bukunya dari anak BPN sendiri, yang menjelaskan juga anak BPN sendiri seperti itu. Ya, mungkin untuk sebagai gambaran juga ke teman-teman, kemarin kan di perayaan sebelumnya itu kita membahas soal Minahasa Milenial yang ditulis oleh beberapa kader LMND. Tapi untuk periode ini, karena kita juga masih merancang-rancang nih bagaimana teman-teman bisa berkontribusi untuk misalnya menulis catatan-catatan. Nah kok Pak?
Ya, sorry teman-teman. Ya, jadi maksud saya adalah mungkin ada teman-teman. Kalau saya sih sudah setuju dengan tema ini, kehadiran pemuda adat membuka ruang literasi pengetahuan tradisional karena apa? Untuk ke depannya ya ngeri memang gitu. Saya dipanggil, sorry teman-teman ya. Soalnya mau pergi apa? Aku informasi mau pergi jaga orang sakit. Jadi kami di Mamasa itu ada istilah mak ampa. Kalau ada orang yang sudah sakit keras, dia akan dijaga kalau malam karena ditakutkan kalau terjadi sesuatu. Jadi semua keluarga biasanya kumpul di situ. Nah, tapi ini dia teman-teman, kembali ke sini bahwa kalau saya sih sudah setuju dengan tema kehadiran pemuda untuk membuka ruang literasi karena kan kesadaran yang ingin kita bangun juga selama ini kita udah banyak nih berkontribusi dengan kegiatan-kegiatan langsung ke seperti gerakan kedaulatan pangan dan gerakan sekolah adat tuh. Tapi selama ini mungkin di akhir-akhir ini kita kurang nih dalam apa literasi. Misalnya proses akan buku kita, terus mengumpul catatan-catatan dari teman-teman, begitu itu yang mungkin selama ini juga masih apa kurang kita lakukan. Jadi saya sih sudah setuju ketua untuk tema itu. Tunggu ya teman-teman, saya izin off mic sama on cam soalnya mau ini dulu, bentar. Oke, terima kasih Rama. Iya. Jadi untuk Rama tadi udah sampein bahwa dia udah setuju nih buat tema ini. Kira-kira kalau dari teman-teman lain ada yang mau kasih masukan nggak? Atau masih bingung kira-kira dengan temanya? Karena kan hari ini memang kita harus menentukan judul buku apa. Terus ya karena kita harus segera berpindah dari ini agak mepet karena sekarang tanggal 10 sedangkan perayaan kita 29 Januari berarti kita ada waktu kurang lebih 18 hari untuk mempersiapkan. Jadi memang harus memilih judul buku dan kita langsung menetapkan pembicaranya siapa. Jadi memang nanti proses bedah buku itu akan ada yang memandu, ada yang akan berbicara, dan ada yang akan menanggapi. Nah, silakan teman-teman. Izin Kak Selin. Iya, Nov, silakan. Kalau aku sih sama kayak Kak Rama tadi, suka sama tema yang kali ini, kehadiran pemuda adat membuka ruang literasi pengetahuan tradisional. Karena gini, ibaratnya ini gerakan kita kembali lagi untuk pengetahuan kita tentang tradisional yang ada di daerah masing-masing. Terutama daerah aku kan. Ya, karena untuk sekarang sih dilihat dari kalangan pemuda-pemudanya itu masih sudah tidak tertarik lagi dengan tradisional, apalagi soal makanan. Sedih sih beberapa ya di tahun lalu kita kedatangan sosok yang mungkin datang ke sini untuk melestarikan kembali ya budaya kita di Rejang. Tetapi sangat disayangkan sekali pemerintah aja memberikan makanan tradisional itu tidak khas Rejang, tidak khas orang Bengkulu, tapi khas yang lain. Itu sangat disayangkan sekali sih. Kalau menurut Novi sih, Novi suka kok dengan tema ini gitu. Udah cocok. Oke. Bahasannya Iya. sangat luar biasa kali. Iya, makasih Novi. Iya benar sih kayak pengetahuan tradisional itu kan sebenarnya meliputi banyak ya. Ada makanan pangan tradisional, bahkan bukan pangannya saja, tapi kayak cara penyajiannya khas dari komunitas itu. Nah, ini semakin mengerucut nih pangan. Nah, kira-kira pengetahuan tradisional seperti apa yang kita mau angkat dan itu berkaitan dengan pemuda adat. Tadi dari Mas Bio aku sudah dengar kalau bisa bukunya khusus yang ditulis pemuda adat misalnya, atau mungkin pemuda tapi berkaitan dengan konteks masyarakat adat. Dari Rama tadi sudah setuju juga, dan Novi juga, dan lebih spesifik ke pangan bahkan. Nah, kira-kira ada teman-teman ada ide nggak? Sambil teman-teman cari ide. Oh iya, ada Mas Bio? Bentar. Oh, aku tutup. Ya. Bentar, masih gelap. Ya, sebetulnya di Osing sendiri kami kemarin kan bikin buku meskipun penulisnya bukan kita dari BPN Osing. Jadi itu kerjasama antara BPN Osing dengan sekarang beliau menjadi ini
ketua PD OSING, ketua aman. Jadi di situ yang mengumpulkan data itu anak-anak BPAN. Jadi hibah gitulah, hibahnya dosen. Mungkin kita pernah yang kubawa waktu ke Aku udah baca. ya itu. Ya. Kalau itu sih rencananya untuk yang kedua, tapi masih rencana. Kita akan mau bikin, tapi yang nulis juga anak-anak BPN sendiri. Hampir sama bukunya, tapi lebih spesifik ke tanaman. Mungkin kalau yang ini sih, belum aku bawa. Blur Mas itu. Karena background-nya di blur. Jadi harus dibuka iya dulu kah? blurnya. Ya kapan aku blur background-nya? Nah, Siapa tahu ada yang disembunyikan tuh. enggak ada. Olah rasa. Yang kemarin ya, dibagi-bagi ya? Iya. Ya. Kalau kebetulan kan yang menuliskan itu ketua BPH. Sedangkan yang ikut bergerak di dalamnya kawan-kawan BPAN. Itu memang kerjasama antara BPAN dengan ketua BPH sebagai dosen. Seperti Dosen. itu. Oh ya, paham. Nah, mungkin kalau aku sendiri sih sudah baca bukunya, memang menurutku secara visual dan tulisan itu sangat merepresentasikan apa yang ada di komunitas adat, dan aku sebenarnya tidak terlalu pusing ya bahwa itu ditulis oleh orang tua, karena aku memang merasakan bahwa penelitian data-data yang didapatkan di dalam tulisan ini memang juga melibatkan teman-teman BPAN di sana toh. Dan sebenarnya menurutku, karena sebelumnya ini bukunya belum pernah dibedah, ya kan Mas, belum pernah, baru dibagikan saja dan dibaca, maka mungkin ini bisa salah satu jadi nominasi untuk dibedah. Menurutku kita bisa nominasikan dulu, sambil mungkin teman-teman yang lain ada usulan buku yang lain. Jadi kita bisa nominasikan. Ini dari BPAN OSING misalnya. Jadi kita nanti akan melibatkan teman-teman dari BPAN OSING untuk menanggapi satu orang mungkin. Kita juga bisa undang penulisnya. Kira-kira kalau dari teman-teman yang lain? Sebetulnya ada lagi sih satu, cuman aku nggak berani membawakan untuk dibedah karena itu bukunya sifatnya internal. Oke. Kalau itu yang nulis memang khususnya komunitasku dan juga pemudanya. Tapi aku nggak berani dibedah karena itu tidak diperjualbelikan, jadi hanya kita cetak kepada orang komunitas dan juga orang yang akan meneliti. Jadi hanya boleh melihat di sana seperti itu. Itu kalau itu penulisnya juga yang muda juga. Kalau ini kan beda. Kalau yang olah rasa tadi kan dia penulisnya hibah buku, jadi yang tertulis di situ cuma 2 orang gitu. Kalau yang satu banyak itu. Oh iya, tapi kalau yang satu itu lumayan mungkin kayak rahasia, kita nggak akan coba untuk explore itu ya Mas? Sebetulnya kalau dikatakan rahasia enggak sih. Jadi boleh share screen nggak? Oh boleh, aku udah jadiin Mas co-host. Bukan, ini aku ganti laptop soalnya. Oh udah, ini udah. Aku jadiin co-host teman-teman yang lain juga yang mau share screen ya. Aku share. Aku ganti, ntar. Jadi kebetulan ini buku yang kami buat di komunitasku sekaligus melakukan pemetaan dan pendokumentasian. Ntar. Enggak nge-lag laptopnya, butuh dipanaskan kayak motor. Jadi nggak bisa langsung. Nyalain korek ya? Nggak bisa lah, Pak. Selfie-nya ngeri ya? Hah? Selfie-nya ngeri. Oh, ya itu waktu. Ini sama, kebetulan ketua BPH ikut juga karena satu komunitas sama aku. Jadi di sini ada ketua adat juga, dan juga ini pemudanya yang lain. Kalau ini lebih spesifik, ini buku yang kita buat waktu ada pembangunan di Taman Nasional Baluran. Jadi kita bikin buku sekaligus memetakan untuk mencegah
kita ini dipersulit untuk masuk. Jadi biar ketuanya ini tahu bahwa kita ini sudah dari dulu ada di Taman Nasional itu. Tapi memang ini tidak diterbitkan, tidak diperjualbelikan. Tapi lebih spesifik kepada komunitas dan juga ritual-ritualnya. Itu sih. Itu aja. Sama sedikit sombong biar kawan-kawan yang lain juga iri dan juga mulai menuliskan komunitasnya gitu lah. Terima kasih. Yang lain harus iri nih. Novi iri itu. menuliskan, ya harus Iya, iri. saya pun iri. Jadi teman-teman yang lain gimana? Apa kalau misal atau silahkan yang punya judul buku yang mau diusulkan silahkan. Karena kita harus malam ini bisa kemudian menseleksi dan menetapkan satu judul buku tersebut. Karena itu akan berkaitan sama teman-teman yang akan mengkontak para narasumber dan juga pembicara. Kita harus, ya. Oke. Hilmi istirahat aja, Hil. Pusing soalnya kalau sakit terus sambil zoom tambah sakit emang. Jadi istirahat aja nggak apa-apa. Gimana buat teman-teman yang lain? Kalau aku sih sudah setuju olah rasa bisa karena udah baca juga. Teman-teman juga kalau perlu baca. Nanti bisa aku kirimkan linknya. Kebetulan bisa dibaca Online. e-booknya. Good. Wow, keren banget. Gila, itu harus taruh di website BPAN sih. Biar bisa pada baca. Keren. Gimana teman-teman? Wah, mulai jelek ya jaringannya, udah mulai keluar-keluar. Ya, kalau aku juga sudah setuju sama olah rasa itu. Karena kita sudah, kalau sepengalamanku kan misalnya bedah buku itu bagusnya memang menghadirkan penulisnya langsung biar perspektif penulis itu lebih sampai nih ke kita apa yang dia mau maksudkan begitu. Di Iya. dalam buku itu mau bercerita soal apa. Kalau biasanya kalau pembaca yang membedah itu kan beda karena beda cara pandang tuh, beda sudut pandang kita lihat. Iya, Kalau saya benar. sih Menginterpretasikannya juga. Sip. Oke. Berarti bedah buku, judul bukunya ini ya, olah rasa. Teman-teman yang lain nggak ada yang ini kan punya sanggahan atau apa? Gimana yang lain teman-teman? Kalau nggak bisa lewat chat juga nggak apa-apa. Olah rasa, aku tulisnya olahraga dong. Olah rasa sama kayak judul kita tadi udah pas kayaknya Kak. Karena sama-sama bahas apa tadi tentang tradisional juga kan. Kalau menurut aku sih udah kayak nyambung gitu Kak dari tema kita sama buku yang kita mau bedah. Kayaknya udah nyambung. Udah satu jalannya udah seiring gitu. Sip. Oke, ini ya tema kita kehadiran pemuda adat membuka ruang literasi atau terlalu panjang teman-teman? Ini kehadiran pemuda adat dalam ruang literasi, mungkin kita bilangnya dalam ruang literasi aja kali ya? Gimana? Mas Dio ada masukan atau Rama atau Merina, siapa sih namanya Merina ya? Altrio, Anis. Halo. Ya. Iya, kalau temanya kira-kira ada yang mau enggak? Kalau menurut aku temanya ini sudah bisa connect sama buku, karena kan pemeran pemuda dalam literasi pengetahuan itu bukan hanya jadi penulis, bisa aja mereka juga jadi tim peneliti atau bahkan yang melakukan di komunitas. Kalau teman-teman misalnya punya usulan yang lebih pendek tentang temanya, itu kemudian kita boleh, ya Ram, nggak apa-apa. Jadi tema sudah oke ya, teman-teman, untuk bedah buku
judul bukunya Olah Rasa. Nanti teman-teman akan dibagikan link e-booknya sama Dio untuk bisa dibaca. Penulisnya Mas Dio, aku lupa penulisnya siapa Mas? Wiwin Indiarti. Wiwin. Ya. Indiarti gini. Pakai I terakhirnya. Pakai I, Indiarti. Nah, nanti kira-kira yang menanggapi baiknya berapa orang ya? Aku nggak tahu tuh, nggak pernah ikut bedah Nah. buku. Masa Mas? Nggak pernah, bedah film yang pernah. Kalau bedah buku nggak pernah. Kalau bedah mirip-mirip Mas. Jadi kalau bedah film kan filmnya diputar, terus kita manggil sutradaranya, terus ada beberapa orang yang ini kan. Bedah buku juga sama, tapi menurutku kita penanggapnya tuh undang teman-teman yang dari beda-beda komunitas gitu loh, beda-beda pengurus daerah, boleh nggak? Nah, nih. Boleh sih Kak, lebih enak kayak gitu kayaknya. Jadi mereka tahu apa sih yang sebenarnya tujuan kita buat tema ini, buku yang kita bedah ini juga. Jadi mereka tuh kayak, oh ini tujuan mereka, Iya. buku ini. Gitu. Karena biar teman-teman komunitas lain juga tertarik ke kita. Kalau menurut aku sih Kak. Iya. Oke, thank you. Ya boleh sih kira-kira penanggapnya kita ada usulan langsung, boleh teman-teman? Sekitar apa ya? Kalau saya sih begini, mungkin penanggap ini bagaimanakah yang diusulkan? Kalau saya misalnya ada sesi di mana kayak ruang dialog begitu antara si pembicara atau penulisnya dengan teman-teman yang penasaran. Jadi kita tidak menentukan siapa penanggapnya, tapi bisa juga kita tentukan beberapa orang yang kita anggap mau menanggapi. Bisa sih. Itu usul saja. Kalau karena kan biasanya tuh kalau kita buka ruang tanya jawab nih sama teman-teman, biasanya ada teman-teman yang kayak mau sebenarnya bertanya tapi masih malu-malu. Kalau kita tentukan memang siapa penanggapnya, nah baiknya mungkin cuma 2 orang saja begitu tuh untuk memancing diskusi berjalan. Benar-benar. Oke. Mana ya tadi? Ini ya. Jadi teman-teman langsung aja penanggapnya kalau 2 orang berarti mungkin dikasih masing-masing 3 menit gitu ya, biar nggak terlalu panjang. Tapi itu nanti teknis yang diurus sama teman-teman relawan acara. Jadi kita mungkin langsung memilih aja nih kira-kira penanggap siapa, calonnya aja, nominasinya aja. Nanti kita tanya lagi aja kesediaannya. Bisa jadi bukan dari BPAN, bisa juga dari misalnya dari Aman, dari Perempuan Aman, atau dari yang lain juga boleh, tapi tetap relevan. Gimana? Oh iya Kak, bisa kok kayak dikasih waktu aja biar nggak terlalu panjang mereka ngomongnya nanti. Jadi perwakilan dari 2 orang itu dikasih berapa 3 menit gitu dia menyampaikannya. Jadi kayak kita ada tahu batas mereka ngomong. Itu aja sih Kak. Enaknya dibatas aja. Oke, kalau gitu penanggapnya kita bisa nominasikan sih, misalnya yang kita kenal selama ini siapa. Mungkin dari teman-teman Seknas atau dari Mas Dio. Kalau ini kan nanti setelah ini akan ada proses diskusi terbuka tanya jawab gitu ya. Jadi kira-kira siapa yang bisa jadi penanggap nih?
Natalia Kori. Natalia Kori, ya, iya dia juga. Bentar, di sana Natalia Kori bisa. Terus apa lagi? Yang kira-kira bisa mengikuti juga proses kita secara full. Kalau Mas Tio ada usulan? Enggak, bingung juga. Enggak bingung? Aku juga bingung. Karena aku nggak tahu apa yang harus dilakukan penanggap. Atau bisa dijelaskan dulu nggak penanggap ini ngapain gitu? Nah, kalau biasanya nih di beda buku atau beda film, penanggap itu lebih kepada mengkaitkan sebenarnya apa yang sudah dipaparkan sama penulis. Kalau dalam hal ini kita buku penulis, kalau film biasanya sutradara. Jadi pemaparannya lebih kepada pengalaman mereka secara pribadi. Karena kan setiap orang itu berasal dari komunitas adat yang berbeda dan pasti mereka punya pengalaman yang berbeda. Nah, tapi secara umum mereka akan mengkaitkan terhadap apa yang ditulis di buku ini. Nah, kalau diolah rasa ini kan lebih kepada pendokumentasian pengetahuan-pengetahuan yang berkaitan dengan pangan dan juga secara khusus budaya di Osing. Nah, kira-kira kalau dalam tema yang sekental ini, kira-kira orang yang tepat yang seperti apa yang bisa menanggapi dan kemudian bisa memantik diskusi lebih lanjut dari teman-teman yang akan bertanya di forum. Kalau ini apa Diki Senda itu kalau di luar BPN? Aku juga tadi mikirnya gitu kan. Iya. Soalnya sempet dia konsennya kan juga di makanan pangan. Di pangan dan juga di makanan khas yang ada di sana gitu. Oke. Kak Diki Senda kita ini ya, kita coba masukkan di list dan kita nanti teman-teman yang akan di bagian relawan acara akan diberikan kontaknya Kak Diki Senda untuk tanyakan kesediaannya di tanggal tersebut apakah bisa menjadi penanggap. Nah, mungkin teman-teman bisa kasih nama alternatif lagi, kita harus punya nama alternatif jika kemudian nanti nama-nama ini nggak bersedia misalnya atau berhalangan. Aku sambil buka Instagram RMI ya, karena kebetulan kemarin RMI sempat bahas tentang pangan juga. Sebetulnya ada sih tadi. Mungkin Anis kalau ingat tadi di salah satu peserta yang di acara yang sedang kuikuti ini dari Somata, sorghum Mama siapa tadi, Nis? Masa sorghum Mama Aleta? Bukan ya, Sormata? Bukan Mama Aleta, bukan Mama Aleta. Soalnya masuk. Loreta. Loreta. Oh, Mama Loreta. Iya, tahu. Iya. Jadi kan itu juga konsen di pangan juga kan. Jadi pemuda memang adat, yang tapi. Hah? Pemuda adat. Ya kalau mamanya udah tua, tapi kan yang ada di Somata kan kebetulan banyak yang ketemu tadi muda-muda. Jadi selain Mama Loretanya tadi juga ada beberapa anggotanya yang masih muda-muda. Oh, kita masukin di sini aja kali ya, Sormata gitu. Nanti teman-teman yang Somata. Sormata. Aku kurang tahu juga tuh. Somata, oke. Nanti teman-teman boleh isi di sini ya nama-namanya siapa, karena kita harus segera kontak. Kalau Kak Diki Senda kan dari Lakoat. Kalau Kak Kori dari PD Depan. Jangan, Sintang. Oke. Kira-kira ada yang ingat namanya nggak dari Somata? Aku cek di undangan nggak ada namanya lagi, cuman organisasinya aja. Tadi tuh banyak kawan-kawan dari TTS sih. Oh iya, masa sih? Dari Lakoat ada di sana? Nggak ada Lakoat. Oh iya. Yang ada itu yang dari Molo, tadi Embun Molo, lalu dari Mama Aleta Van, dari Somata itu, sama ini apa tadi? Banyak lah. Tadi juga ada yang dari Maluku juga. Oh
Sip. Nggak apa-apa, Mas. Nanti setelah ini info namanya ya. Atau Oke. nanti gini aja, sekaligus besok aku mau ngobrol-ngobrol juga, siapa tahu bisa kan? Langsung aja informal aja ya tanyanya. Iya. Maksudnya Iya. bilang aja undangan formalnya akan menyusul nanti. Yang penting mau dulu. Iya. Ya, sip. Jadi teman-teman nanti ini kita akan punya 3 ya. Kalaupun misalnya 3-tiganya mau nih nggak apa-apa. Nanti tinggal pembagian waktunya yang kita atur ya. Sip. Sejauh ini untuk bedah buku sendiri teman-teman ada tambahan lagi kah? Karena kalau ini udah selesai, wow, kita udah bisa langsung lanjut ke teknisnya yang lebih teknis. Dan kita akan langsung pembagian tugas. Supaya setelah ini teman-teman di masing-masing divisi udah bisa rencanakan mau ngapain. Teman-teman lain untuk bedah buku? Kali pernah itu satu. Kalau nggak ada lagi, aku hitung sampai. Halo? Oh, Kak Sam. Kak Samuel boleh. Kalau Kak Samuel boleh kasih keluar ini enggak? Headset aja. Karena kayaknya putus-putus. Oke, Ya, kedengaran. kedengaran. Oke. Kak, usul aja untuk penanggap, misalnya boleh nggak taruh selain yang ada di usulan teman-teman, misalnya Sekjen atau Bang Tony atau Bang Jacob begitu untuk memperluas pengetahuan teman-teman nanti. Untuk di penanggap, Kak. Oh iya, terima kasih penanggap ya. Kalau teman-teman yang lain gimana? Boleh. Jadi nanti misalnya berarti kan setelah penulis baru masuk ke sekjen ataupun berarti itu pilihannya sekjen atau mantan ketua umum? Atau mau dua-duanya? Iya. Boleh sih. Karena Intinya, karena penanggap biasanya nggak bisa terlalu banyak karena nanti akan mengurangi waktu diskusi teman-teman yang ini kan. bagusnya sekjen Kalau aja. kalau sekjen kita taruh di pembukaan dan ini apa? Nggak bisa ya. Tapi kita harapannya sekjen hadir full sih. Ini di sini bisa kita taruh aja sekjen aman. Dan kebetulan kan Kak Ruka kemarin sudah punya bukunya. Oh iya, benar. Bagus juga tuh. Iya, kalau Kak Ruka udah punya bukunya. Dan aku yakin udah baca, karena aku lihat di upload di Instagram. Ya ini bagus banget sih kalau ini. Supaya ini Kak Sekjen ikut seluruh rangkaian kegiatan. Terima kasih Kak Samuel, ini bagus banget usulnya. Kalau untuk tadi Kak Bang Jacob sama Bang John, mungkin nanti bisa ini sih. Mereka kita udah bakal minta video ucapan. Jadi mungkin cukup di situ dulu, kecuali nanti mungkin akan masuk di dalam sesi diskusinya itu. Siap. Ya, siap. Oke. Selain ini teman-teman, selain yang disampaikan Kak Samuel, ada lagi? Mungkin kalau untuk bedah buku udah cukup sih. Sip. Oke, kalau dari bedah buku sudah ya teman-teman. Nah, karena kita juga harus susun rundown, kita ini masih kosong banget, belum ada yang isi. Jadi kita sekalian boleh nggak kita ke checklist kita lagi, memilih judul buku, berarti bukunya sudah dipilih ya. Selesai.
Dan menetapkan pembicara selesai juga. Nah, sekarang kita mau susun rundown. Susun rundown-nya itu kita akan cepat aja. Jadi lebih kepada nanti step by step-nya ngapain. Dan teman-teman juga bisa memberi pandangan idealnya untuk apa-apa saja itu berapa lama gitu. Karena ini nanti yang akan melengkapi adalah teman-teman di relawan acara. Jadi mungkin kita mulai dari pertanyaan jam berapa kita akan mulai, itu dulu. Kira-kira di tanggal 29 Januari. Jam 8 mungkin kali atau jam 9 standarnya. Oke, kalau Anis tadi jam 8 atau jam 9. Kalau teman-teman yang lain? Sama, kayaknya lebih enak jam 8 deh, 9 waktu Indonesia bagian Barat. Oke. Kalau aku juga menurutku jam 9 ya, supaya jam 8 itu masih ada waktu untuk kita kayak cek-cek laptop, cek-cek suara. Takutnya nanti kalau jam 8 nggak keburu terus langsung belum cek, belum apa, terus akhirnya ada error yang kemudian kita nggak bisa hindarin. Buat teman-teman host juga kemudian harus cek dulu suaranya, lagu-lagunya udah bisa nyala belum, video-videonya udah bisa ditampilkan belum ya. Oke, baik, berarti mungkin untuk rundown untuk jam 8.00 sampai 9.00. Buat teman-teman nanti belum bisa akses ini, nanti aku kirimkan, nanti teman-teman kan udah submit email ya. Kita akan email semua, karena kebetulan ini pakai email pribadi saya, agak susah biasanya, dia terkunci, jadi harus saya masukin email teman-teman. Nah, untuk jam 9.00 sampai mungkin sekitar 9.30 itu kita pembukaan dulu kali ya. Pembukaan, jadi pembukaan kan biasanya meliputi apa yo? Ini soalnya kita belum pembagian nih. Langsung aja mungkin ya, Indonesia Raya, terus Mars. aman, himne aman, dan apalagi tuh? Apalagi Mars BPAN. Yang biasanya ini nanti ditambahin ya, kita kasar aja dulu. 9.30 sampai 10.00 ini akan ada pemutaran video. Nah, pemutaran video apa? Kita nggak tahu. Kita serahkan nanti ke teman-teman relawan untuk melengkapi. 10.00 boleh nggak kita langsung mulai bedah bukunya? Kira-kira bedah buku biasanya berapa lama idealnya teman-teman? Ada yang punya usul? 1 jam. 1 jam. Berarti 60 menit full ya Kak Sam? Iya sih, tapi gimana ya, kayaknya 40 menit udah bisa deh. Iya kan? Supaya 1 jam itu kayak kita bikin 15 menitnya untuk penanggap, ya kan? Iya. Berarti 10.00 sampai 10.40, 10.40 kita kasih untuk bedah buku. Kemudian 10.40 sampai 11.00 ini tanggapan ya. Tanggapannya nanti silakan diisi siapa pertama. Yang pastinya Sekjen Aman biasanya ya yang pertama. Teman-teman juga sebenarnya ini bisa banyak ide yang teman-teman taruh di sini nanti ya. Jadi nggak harus fix seperti ini. Nanti diteruskan aja ya. Nah, ini kalau dilihat dari jam 9 ke 11 berarti sudah 2 jam. Nah, selain bedah buku, apalagi nih yang teman-teman punya ide nggak, ada door prize kah atau apa yang kita mau bikin buat food BPAN? Kayaknya door prize lebih menarik deh, Kak. Oke. Untuk kenang-kenangan di HUT BPN di
2023 ini di umur yang ke-11. Oke, mungkin ya berarti 11.00 sampai 11.00 sampai 11.15 kita akan apa ini? Kalau 15 menit cukup nggak ya untuk tanya jawab dan tanggapan dari peserta HUT? Cukup, Bentar, cukup, Kak. kurang nggaknya itu? Kurang ya? Hmm, Berarti iya, benar. 20 deh. Bisa antara 30 atau 45. Atau kita tulis 30 aja. Mm-mm. Oke, gini aja dulu kali ya. Karena kita rencananya juga masih mau putar video, jadi video kayak nggak di satu segmen aja, tapi kemudian ada video lagi. Atau mungkin kita setelah tanggapan, kita taruh di sini kita 11.00 sampai 11.10 gitu video, ya kan? Video ucapan. Kan? Terus 11.10 sampai 11.50 lah. Cukup nggak, Mas? Begitu ya, 40 menit. Cukup lah. Iya. Kalau kurang pun nanti berarti kita masih punya banyak waktu yang lain. Karena kita mau bikin ini sependek mungkin supaya teman-teman nggak bosen. 3 jam, 2-3 jam biasanya ideal memang untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, setelah ini kita ditanya jawab ini biasanya kalau door prize itu kita nggak perlu kayak harus kuis. Jadi kadang misalnya di dalam diskusi itu ternyata ada jawaban unik gitu atau ada yang aneh-aneh gitu. Itu tuh bisa jadi pemenang door prize atau ada yang tingkahnya aneh. Jadi ini nanti membutuhkan memang observasi yang sangat kuat. Karena kalau biasanya dibikin kuis atau dibikin yang lomba-lombaan gitu malah kacau. Terus kitanya jadi dilema gitu, ih kasihan padahal dia tadi menjawab. Nah gitu kan akhirnya jadi bikin bingung penyelenggara gitu kan. Bisa tuh kalau kayak katakan penanya terunik atau yang enggak apa sih bahasanya itu, enggak mainstream lah. Tapi kalau yang kayak yang unik-unik gitu, itu dia tidak diberitahu tapi langsung aja nanti dikontak. Iya. Kita aja catatannya gitu. Kalau yang aneh apakah ya apalah yang kira-kira yang unik dilakukan kan. Kalau yang satu tadi unik dari segi pertanyaan, yang satu unik dari segi yang dilakukan. Iya, jadi kalau teman-teman biasa ikut kegiatannya aman, kan biasa mereka kasih door prize itu tuh kita tuh kayak kemudian nggak tahu, oh ternyata aku dapat door prize. Jadi ternyata banyak observasinya, misalnya kayak sering ngebom chat gitu atau chat-chatnya tuh lucu-lucu atau terlalu rame nge-spam, ternyata yang nge-spam itu yang dapat door prize. Biasanya kayak gitu, tapi itu satu faktor, nggak tahu yang lain, nggak mungkin kan nge-spam semua terus dikasih door prize semua. Jadi beda-beda, nanti tergantung dari teman-teman yang mau observasi gitu. Oh jadi gitu, aku baru tahu. Jangan-jangan aku kenapa sering dapat hadiah dari Aman ini karena sering boom chat atau di video ini aneh-aneh kayaknya. Iya, iya kan? Kayak aku pernah ikut waktu itu Himas kalau nggak salah online yang kerja sama Kemdikbud. Aman itu aku sering taruh kayak tutup TPL gitu di chat. Terus dapat door prize padahal nggak on cam. Wah, bisa tuh dilakukan besok-besok. Iya. Nah, untuk door prize mungkin kita sepakat aja kita kasih 11 orang. Atau terlalu banyak? Tergantung dari apa door prize-nya sih. Nah, teman-teman ada ide door prize tidak? Biasanya sih kalau aman pasti kerjasama sama Gerai Nusantara karena mereka nggak perlu bayar. Kalau kita kan berarti harus ada anggarannya. Kalau anggaran mungkin kita bisa usahain, tapi mungkin ide dulu mau apa? Mau kasih buku kah? Atau mau kasih kopi gitu yang mungkin kita kirim dari mana ke tempat teman-teman?
Ini nanti teman-teman bahas sendiri ya yang acara. Mungkin aku kasih catatan aja di sini 11 orang gitu ya. Karena ulang tahun BPN yang ke-11. Boleh begitu? Boleh. Usul konkret kalau misalnya dia door prize-nya buku aja, buku yang di itu bedah. Oh Kalau iya. bisa. Mas Dio itu cetaknya di mana, Mas? Masih ada yang fisik nggak, Mas? Aduh. Oh ya, Jadi karena itu hibah, BPN Using dapat 100 eksemplar. Karena kemarin kan kita jual, tapi di sisi lain kan kita juga pingin berbagi kepada kawan-kawan gitu kan. Jadi aku nggak tahu sih yang di rumah tinggal berapa. Oh Tapi iya, kayaknya cukup kalau 11 tapi orang. kalau bisa jangan 11-nya ini buku semua gitu. Jadi Oh biar iya, bisa berat. random. Random. Boleh. Ya, terima kasih Mas Dio. Jadi nanti ini kita akan rapat teknis lagi ya. Untuk lebih teknisnya, sejauh ini biasanya setelah ini karena udah penutupan, biasanya itu akan lebih ke apa sih, ucapan terima kasih dari panitia gitu kan, ucapan terima kasih dan food. Biasanya ini dari panitia, ketua umum gitu kan. Terus sekaligus kita mau mengapresiasi teman-teman volunteer, relawan, dan pengumuman biasanya adanya. Nah ini teman-teman aku kasih kasar dulu supaya kita akan mengerjakan ini secara bersama nantinya. Nah sejauh ini untuk rundown apakah ada yang terlewat dari kita semua atau ada ide yang kemungkinan kita bisa masukkan, nanti kita kembangkan per divisi. Setelah ini harusnya kita udah bagi-bagi job. Gimana kawan-kawan? Sebenarnya aku mau tanya ini masalah penanggap itu. Apakah Kak Rukat nanti tetap membuka atau hanya langsung jadi dia membuka sekaligus jadi langsung ke penanggap aja kah atau dua-duanya gitu? Ataukah nggak ada yang buka gitu? Jadi kalau misalnya acara kayak gini Mas, itu sebenarnya nggak perlu dibuka karena ini kan bukan rapat. Biasanya langsung aja. Jadi setelah pemutaran video MC masuk, tak, ya kan? Terima kasih teman-teman, selamat datang, gitu kan? Terus memperkenalkan hari ini kita mau ngapain, memperkenalkan narasumber, memperkenalkan penanggap. Nah, abis itu langsung deh masuk beda buku. Nanti pemutaran videonya ini hanya kayak iklan lewat, tapi itu tetap menjadi bagian penting. Jadi memang teman-teman host dan co-host itu harus standby, memastikan semua flow kegiatan. Gitu Mas. Boleh begitu? Boleh. Sip. Yang lain nih komentar. Ya, ayo yang lain dong teman-teman. Kalau yang relawan? Iya. Kalau katanya di daerahnya Anies, diem-diem baik. Iya, diem-diem baik. Kak, tadi terputus karena jaringan. Jadi aku nggak nyimak sih. 11 orang ya untuk door prize. Iya. Ini ada door prize untuk teman-teman yang ngucapin nggak? Oh gimana? Yang mana? Yang ngirim video? Iya, yang ngirim video. Kayak dia ngucapin apa yang bikin lucu gitu. Ada juga. Atau emang nggak ada? Nanti yang door prize-nya itu teman-teman acara akan menentukan siapanya gitu, karena kategori siapa yang menerima itu sebenarnya kan subjektif kan, kayak jadi memang butuh observasi yang kerjasama yang baik nih ketika pada saat ada tanggapan peserta selama sesi bahkan keseluruhan yang bikin rame, misalnya apa sih yang bikin rame, yang bikin jenaka gitu. Terus teman-teman di relawan nanti sama Seknas bisa saling membantu untuk menentukan 11 nama itu. Tapi kemudian nggak melulu harus misalnya tadi kita tentuin buku. Nggak semua 11 orang akan menerima buku. Jadi bisa aja dia mungkin terima item apa, terus ada yang terima buku, ada yang terima shawl mungkin, atau ada yang terima kopi gitu kan, beda-beda.
Oke. Sip. Kalau yang lain? Karena kalau nggak ada, kita masuk ke checklistnya kita. Kalau ini berarti menyusun rundown selesai ya. Ini juga belum, ini delay. Nanti kita delay ke, aku nggak tahu ini bisa delay ke kapan. Nanti ya kita tentukan. Delay TBA, to be announced. Nah, berarti untuk rundown nanti teman-teman akan melengkapi ya. Nah, karena di sini di Indonesia Tengah udah jam 9, di Indonesia Timur udah jam 10, kita kurang lebih udah 1,5 jam rapat. Jadi aku mau langsung aja nih menanyakan kepada teman-teman. Kemarin kan teman-teman daftar ya, banyak yang nggak datang lagi. Kita mau sekalian langsung pembagian divisi, biar bisa langsung masuk kerja ke perdivisinya. Jadi teman-teman, sebagaimana teman-teman tahu, kita ada 4. Ada kepesertaan, acara, media digital, dan lokal hostum. Nah, teman-teman yang mendaftar di divisi masing-masing yang sudah dipilih pasti sudah tahu dong ngapain. Kan udah ada di Instagram kan, tugas-tugasnya ngapain-ngapain aja. Ada yang lupa? Enggak kan? Nah, jadi untuk kepesertaan, teman-teman yang mendaftar ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 orang. Kita punya 4 divisi. Nah, kita mau membagi ini sesuai dan proporsional, tapi juga sesuai dengan ketertarikan teman-teman. Kalau yang aku lihat, teman-teman kebanyakan itu memilih kepesertaan dan hampir sama rata sih sebenarnya, tapi yang lokal hostum itu cuma 1, cuma Kak Samuel. Nah, kita mungkin mulai di lokal hostum dulu ya, sebelum kita masuk yang lain. Lokal hostum itu sangat penting, karena lokal hostum itu bukan hanya 1 orang sebenarnya, harus membutuhkan 2-3. Nah, meskipun nanti nggak datang dari teman-teman relawan, Sekmas bisa bantu, depan-depan juga bisa bantu. Karena jadi lokal hostum itu selain punya jaringan yang bagus, terus punya listrik yang baik, teman-teman tuh tugasnya banyak banget loh di lokal hostum. Tapi ini nggak menakut-nakuti ya. Jadi lokal hostum itu yang pertama yang paling penting itu adalah memutar video. Jadi share screen, ya kan? Biasanya share screen memutar video. Misalnya putar video Indonesia Raya, kemudian langsung sambung Mars Aman, langsung sambung Himne Aman, langsung sambung Mars BPAN. Jadi itu memang sudah diatur di dalam laptopnya supaya tidak habis Indonesia Raya misalnya masih tunggu open Mars Aman. Jadi memang sudah harus diatur. Itu untuk biasanya putar-putar video. Kemudian putar video itu bisa bagi 2 orang. Misalnya saya sama Mas Dio. Saya yang putar lagu-lagu, Mas Dio yang putar share screen untuk video ucapan. Atau nanti Novi yang share untuk video harapan-harapan. Itu contoh aja. Jadi memang host dan co-host itu harus lumayan banyak. Selain itu ngapain? Ambil-ambil foto, screenshot yang peserta-peserta atau lagi ketawa-ketawa atau lagi sementara mendengarkan arahan sekjen, sementara baca buku itu kan biasanya ada yang sering screenshot kan? Nah, itu juga tugasnya host. Kemudian memastikan teman-teman mengisi daftar hadir. Jadi misalnya Anis udah kirim daftar hadir, biasanya kan misalnya dia lupa, dia cuma upload 1 kali. Nah, host juga yang akan sering membom daftar-daftar hadir itu, jadi akan bagi tugas. Nah, terus apalagi ya kalau host? Selain itu, ini admit orang masuk, menerima peserta yang masuk. Kan biasanya kalau mau masuk harus izin dulu kan? Biasanya muncul tuh admit. Nah, itu sih kalau host. Nah, kalau kita lihat di sini Kak Sam masih sendiri. Kira-kira ada nggak yang mau bantuin Kak Samuel jadi host? Udah biasa menyendiri. Kalau Kak Sam sudah pengalaman hosting juga kan? Oh, siap. Udah Kak. Iya, tapi pasti tetap butuh teman ini. Ditemenin buat nge-hosting. Betul sih. Iya, jangan sampai nanti capek. Kalau belum ada, nggak apa-apa. Kita skip dulu. Yang penting kita jelasin dulu nih per divisi ngapain ya. Nanti mungkin teman-teman akan mengalir sendiri sesuai pilihannya. Nah, untuk kepesertaan,
kepesertaan itu teman-teman akan memastikan peserta-peserta yang akan ikut. Jadi mengirimkan info tentang HUT, mengirimkan link Zoom, membuat grup, terus memastikan setiap region BPAN itu menerima informasi tentang perayaan HUT ini. Mulai dari poster yang didesain oleh teman-teman digital media, informasi narasi, informasi pengumuman H-3 misalnya. H-2, H-1 sampai hari H. Teman-teman akan terus aktif mengkontak teman-teman untuk ikut di HUT BPAN. Begitu pula dengan peserta-peserta yang dari luar BPAN. Karena BPAN ini kan punya jaringan organisasi ya. Nah itu teman-teman juga akan berkontak dengan mereka. Kontaknya akan kita bagi. Untuk teman-teman kepesertaan ini akan menghandle 7 region. Jadi region Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Maluku, Bali Nusa, Jawa, dan Papua. Jadi otomatis dibutuhkan sekitar 2-3 kepala untuk membagi tugas di dalam mengatur kepesertaan ini. Kalau aku lihat di sini selain Altrio, ada siapa lagi yang kepesertaan? Aku kok nggak bisa lihat ya? Di IG itu kayaknya. Ah iya. Bentar ya Mas. Ini Fajri Rahmat ya. Nama panggilannya apa ya? Merina juga ya, kepesertaan. Altrio, Merina, Fadli, 1, 2, 3, 4. Ada 4 orang. Iyat. Oh, Iyat ya. Iyat sama Fadli apa Fadli? Fadli. Iya, Fadli. Oke. Nah, untuk teman-teman acara, pastinya acara itu berkaitan dengan penyusunan rundown, terus menghubungi narasumber, teman-teman acara, nanti menghubungi narasumber, terus menghubungi sekjen, gitu ya, menghubungi Bentar. Kepesertaan itu si Rahmat. Rahmat yang mana? Rahmat ya? Fajri, iya. Altrio itu dia acara. Oh, astaga, ya ampun, mata aku. Bentar, Mas, saya ambil kacamata dulu. Udah nggak bisa lihat. Oke, ini Fajri ya? Fajri. Rahmat sih panggilannya. Iya, boleh. Terus lupa Acara pakai itu headset. Aduh, acara bisa-bisanya itu coba. GG. Acara itu ada siapa aja? GG. Gispa Oh, GG. GG Ferdinanda. belum masuk ya. Terus Kristina. Christina sama Altrio. Altrio, oke. Media digital siapa aja nih? Hilmi, Novi, sama Suci. Novi sama Suci. Di cewek semua ya? Iya. Tapi ini orang-orangnya mana semua nih? Hilmi sakit, Novi ada. Suci mana? Nah, kalau untuk lokal host Zoom, nanti Samuel bisa dibantu sama Rama. Ya, nanti bisa dibantu sama ini juga sih, Anis. Kalau Mas Dio mau bantu di bagian mana, Mas? Aku terserah. Kalau aku yang kira-kira masih kurang aja. Aku Yang bebas, kurang. bisa dimanapun. Iya. Menurutku di kepesertaan boleh nggak, Mas? Udah 4. 4 orang, Iya. Tak mungkin maksudnya ini kan teman-teman pada baru semua kali ya. Ya. Mungkin butuh boleh ya Mas ya? Biar Boleh. dimagangkan oleh Mas Dio. Magang kepesertaan. Oh ya, kebetulan saya adalah alumni kepesertaan Kaman. Iya, jadi sudah melalui suka duka dan yang ini mah apa?
Ya, kalau acara nanti boleh di-handle juga sama Ebi. Kalau media digital bisa sama Kori, karena Kori kan anak-anak ngevlog kan, jadi bisa. Oke, local host udah bisa. Nanti aku bantu kalau aku bisa bantu apa aja, yang penting teman-teman bilang aja. Nah, baik. Kalau untuk pembagian seperti ini, teman-teman adakah yang mau disanggah atau mungkin teman-teman mau pindah divisi? Novi, Altrio, Samuel, ada lagi kah yang mau ini sebelum kita memfinalkan posisi teman-teman malam ini? Kalau dari aku sih mantap. Oke, mantap. Aku mau tanya dong, teman-teman semua emailnya ini aktif ya? Iya, aktif itu, Kak. Oh, Aktif. aktif. Altrio, Cuman gimana kalau kamu? Gimana? kalau Ya, saya aktif, mungkin aktif. nanti ganti email. Oh, boleh di-chat sekarang di kolom chat karena saya Boleh, mau boleh. bagikan. Ya, saya mau bagikan ini. Siap. Dikirim ke kolom chat ya. Sip. Udah. Teman-teman, ya. Teman-teman kalau ada yang mau ganti email juga boleh ya, karena kita mau bagikan ini ruang kerja kita bersama untuk teman-teman mengecek. Oke, aku udah share ya teman-teman, boleh dicek lagi. Ini memang masih berantakan, nanti kita rapiin sama-sama. Sejauh ini, apakah teman-teman ada masukan lain dan sanggahan lain? Teman-teman, aku mau tanya dulu juga dong, yang di sini bisa edit video siapa? Tinggal berenam ya kita. Edit video yang kayak gimana, Kak? Jadi kan biasanya ada video ucapan-ucapan tuh yang bentuknya apa ini? Landscape. Jadi kayak gabung-gabungin, nggak gabungin juga sih, kayak mungkin misalnya kan videonya nanti yang ucapan itu mentah kan dari teman-teman. Jadi kita tinggal tambah namanya aja. Misalnya Michelin Salata, Ketua BPAN ini. Itu aja sih. Jadi benar-benar menunjukkan oh ini teman-teman dari mana. Itu dibantu. Oh iya, Novi bisa ya. Nanti kalau misalnya Novi butuh bantuan, ada juga sih beberapa anggota BPAN yang bisa edit-edit video. Cuman nanti kita ajak juga kalau emang butuh bantuan. Oke. Iya. Ada lagi kah teman-teman? Mas Dio, Anis? Aku cukup dulu sih. Iya, udah malam juga ya. Jangan lupa isi absen ya teman-teman ya. Ini absennya wajib karena teman-teman harus isi absen biar mempermudah Anis untuk merekap. Oke, kalau nggak ada lagi teman-teman mungkin malam ini kita cukupkan dulu. Nanti kita info untuk rapat berikutnya. Kira-kira dalam minggu ini mungkin kita tanya di grup aja kali ya preferensinya, karena kebetulan hari ini banyak yang absen kan, jadi mungkin rapat berikutnya kita wajibkan untuk semua datang. Semua ikut maksudnya. Enggak, kayaknya tadi waktu di list, yang list di WA, lumayan banyak loh. Iya, lumayan. Iya, lumayan banyak. Karena memilih dua-duanya kan, ada yang memilih dua-dua. Ada yang memilih salah satu, jadi sebenarnya harusnya ada yang nyusul. Kak Gigi kan nggak datang tadi. Iya, dua. Iya, mungkin berikutnya kita tanya komitmennya aja kali ya. Jadi teman-teman harus diikat komitmennya, relawan-relawan ini. Baik, kalau gitu kemungkinan besar kita akan rapat lagi itu minggu ini teman-teman, karena kita harus mengejar beberapa hal kan ya.
termasuk kita harus membuat narasi video. Jadi buat teman-teman yang di digital media, aku akan bantu untuk itu. Ketika meminta video ucapan kepada orang-orang, kita memang harus mengirimkan kayak panduannya. Jadi videonya itu temanya tentang apa, harapannya apa yang mau disampaikan, terus kita harus sampaikan durasinya berapa lama, terus ininya apa sih ini posisinya kan, posisinya landscape atau portrait itu kan penting sekali. Terus dia harus berada di lingkungan yang mungkin suaranya kurang, suara berisik itu kurang. Jadi nanti teman-teman aku akan bantu untuk itu supaya teman-teman yang bikin video juga nggak pusing toh. Misalnya, aduh gimana caranya hilangin suara kucingnya ini atau suara air yang terlalu kencang. Tapi biasanya kalau suara air bagus, karena kan kita di komunitas adat. Mungkin begitu sih teman-teman ya untuk saat ini. Karena biasanya teknis itu memang lama untuk dibahas, jadi aku akan serahkan ke teman-teman relawan. Sejauh ini nggak ada lagi ya? Mungkin aku ada satu. Ya, Kan Mas. kita sudah fix masalah bedah buku. Iya. Mungkin kita harus segera sebelum rapat selanjutnya yang dari acara itu menanyakan kepada yang penulisnya. Nanti aku kirimkan nomornya sekalian. Jadi kalau memang dia bisa, oke kita lanjut menghubungi yang penanggap. Kalau nggak bisa, baru kita nanti cari solusi lain. Gitu aja. Sip. Nanti aku kirim ke grup aja. Iya Mas, boleh banget. Ini untuk catatan untuk teman-teman acara ya. Jadi kalau teman-teman acara memang butuh surat menyurat, bisa hubungin Edi atau teman-teman seknas lain, pasti langsung dibantu. Teman-teman mohon aktif ke depannya ya, karena memang dibutuhkan komitmen yang sangat besar untuk teman-teman semuanya. Karena ini memang udah deket-deket banget. Kalau nggak ada lagi, mungkin sampai ini dulu ya, teman-teman. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Dadah. Selamat malam.